Dan City ini again terlalu banyak melakukan perombakan gitu kan. Mereka nggak keep their winning team gitu kan. Jadi kayak benar lo bilang, nggak ada pakem the winning team gitu. Dia bisa menang 6-0 lawan A, tapi nggak jaminan pemain-pemain yang contribute well di game itu main di game selanjutnya. Iya gak sih? Dan ini yang berbeda kalau kita bandingin dengan Klopp. Klopp itu bagus, ya itu aja terus main. Ya lu gitu. Kenapa jadi ke Klopp? Kalau lu feeling lu City menang, kalau gua feelingnya Happy New Year, set piecer. Selamat tahun baru 2023. Weh, Bro Kevin. Selamat tahun Happy Pak New Angga, Year nih. Pak Angga, Pak Reza. Happy New Year Pak, Happy New Year, set piecer. Ya, kayaknya di tahun baru ini banyak match yang oke nih ya, Bro ya. Dan kita hari ini kayaknya nggak seru kalau kita nggak bahas big match EPL besok antara Chelsea versus City ya. Yes, sikat. Saksikan ulasannya di Set Piece. Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Weh, Bro, apa yang terbayang di benak lo ketika pertama kali dengar Chelsea akan melawan City? Apa, Vin? Gue pengen tahu. Chelsea Chelsea kan lagi masa transisi gitu kan. Jadi dari awal sampai pelatih yang ganti kan masa transisi. Ya, gua sangat memaklumkan kalau mereka sekarang underperform. Gitu kan. Dengan underperform banget ya sekarang ya. Menurut gua gitu. Dengan cuma 1 kali menang dari 7 pertandingan match, kemarin baru seri lawan Nottingham Forest, kemarinnya lagi cuma menang 1-0 atau 2-0 gitu kan. Jadi ini kalau gue bilang dengan di Bowl ini kan belanjanya gila-gilaan ya Pak ya. Dari awal sampai sekarang pun masih mau spending gitu kan dengan beli banyak pemain, termasuk salah satunya mau deketin si Enzo Fernandez yang di advanced stage gitu kan ya. Tapi again kita nggak bisa semerta-merta dengan beli pemain dengan ganti pelatih ini bisa men-solve problem si Chelsea yang kemarin. Jadi Chelsea City ya jelas yang menang siapa. Iya kan? Iya, kalau secara head to head, kalau gue sedikit ngomong statistik, Chelsea memang nggak pernah menang lawan City di 3 pertemuan terakhir ya. Dan kalau gue nggak salah kemenangan terakhir Chelsea itu di final UCL di 2021 gitu 2 tahun lalu gitu kan. Yes, jadi kalau memang kalau kita ngomongin EPL, memang City ini jauh lebih sering menang lah lawan Chelsea semenjak eranya Pep, Bro. Nah, menurut lu sendiri, tadi kan lu sebut nih Chelsea ini underperform, ya kan? Sebelum Piala Dunia sebenarnya juga udah kayak gitu ya? Sudah kacau sebenarnya. Sudah bad form sebenarnya, iya kan? Harusnya maksud gue jeda Piala Dunia nih kan ya bisa dimanfaatin sama Potter nih untuk lebih kenal skuadnya Chelsea sebenarnya. Apalagi ya kan lawan-lawannya nih kan kayak Bournemouth, Nottingham ya kan bisa ningkatin PD sebenarnya sebelum mereka ngelawan City, iya kan? Tapi lu lihat kan lawan Bournemouth Chelsea menang. Lawan Nottingham imbang dan mainnya menurut gua ya so-so banget gitu. Dan menurut gue juga nggak bisa dijadikan tolak ukur juga ngelawan Bournemouth dan juga Nottingham yang kita pikir di atas kertas mereka bisa jauh mengungguli 2 klub tersebut gitu kan. Tapi again kan mereka kesulitan juga. Dan again gue balikin lagi City gitu kan ya. Mereka tetap bermain dengan apik, dengan indah, apalagi kita tahu striker kapten yang selalu semua orang pasang itu Erling Haaland sudah 21 gol gitu kan ya Pak ya. Tapi yang gue mau sorotin juga adalah pertahanan dari City yang dimana menurut gue ternyata cukup rapuh juga ya di musim 2022 dan itu sangat terbukti gitu kan ya dari mereka total itu saat ini sudah kebobolan kurang lebih 16 gol gitu ya yang lebih buruk daripada Arsenal dan Newcastle gitu ya. Dan City ini again terlalu banyak melakukan perombakan gitu kan. Mereka nggak keep their winning team gitu kan, as it is gitu kan ya. Yang seharusnya mereka ya sudah misalnya Cancelo main kanan gitu atau di kiri, kanan Walker gitu kan ya. Tengahnya misalnya Laporte sama Diaz. Ya udah keep what it is saja gitu kan ya. Dan Pep ini terlalu banyak
bercoba-coba. Gua nggak tahu kenapa gitu kan ya. Yang Kalau ini gua bilang Pep itu model pelatih yang suka menyusahkan diri sendiri, bro, gitu ya. Jadi kalau dia nggak ganti-ganti, dia nggak apa ya, kayak nggak terpacu gitu adrenalinnya. Tadi gue iya, setuju iya. apa yang lu bilang. Itu misalnya back four-nya udah oke gitu ya kan. Terus muncul Hmm. Nathan Ake, kemudian mainin Akanji, Akanji, yes, mainin yang yes. siapa? Luis, iya kan. Rico Lewis, yes, Ya, yes. coba apakah gue maksud gue gini loh, apakah si Pep ini memang modelnya dia harus kalah dulu, ya kan, kemudian dia nyusul, ngejar gitu ya. Kayaknya dia kalau dia di depan kayaknya kayak kemarin tuh ya musim lalu ya sama Liverpool ya. Kayaknya kurang menarik tuh buat dia kalau menurut gua. Iya kan? Jadi kalau gue bilang nih Pep bukan hanya overthinking, cuman apa ya, terlalu maksud gue setuju kayak lu, back four itu aja menurut gue jaminan tuh City menang terus lah. Iya Iya, gak sih? iya, iya. Dan gue masih ngelihatnya Pep ini mau apa ya? Mau membuktikan kalau kedalaman skuad mereka ataupun skuad B-nya mereka itu bisa bersaing sama baiknya dengan skuad A-nya mereka. Gitu kan. Oh, yes. Menurut gue pikirannya ke arah sana. Once misalnya gue kehilangan Cancelo, gue masih ada si Rico Lewis. Gitu kan. Misal si Cancelo cedera. Dan ini yang berbeda kalau kita bandingin dengan Klopp. Klopp itu bagus, ya itu aja terus main. Ya, lu gitu. Kenapa jadi ke Klopp? Apa bandingannya, Pak? Oh iya. Enggak, tapi maksud gue dalam title race dia lagi ngejar Arsenal. Maksud gue ya semestinya nggak begitu-begitu amat lah, ya kan? Kecuali lu udah unggul lah, iya kan? Gitu. Dan ini mungkin jadi suatu pembuktian juga selain dari squad, pembuktian dari Pep Guardiola. Kalau dengan gua ya, dengan pemain manapun yang dia punya, dia bisa succeed. Dia bisa sukses. Dan sayangnya itu menjadi masalah di City. Di back four mereka, ya kan? Menurut gua seperti itu. Ini lebih ke pembuktian diri, pembuktian dari squad. Jadi menurut gua pribadi bukan masalah dari training issue ataupun dari match fitness-nya dari pemain gitu. Ya kan? Menurut gua Cancelo sudah cukup oke untuk dimainin dari menit awal, ya kan? Karena match fitness-nya si Cancelo itu sudah dari Portugal jalan terus. Gitu ya, sih. Tapi bro, kalau ngomongin Cancelo di Piala Dunia kan dia tampil maksud gue biasa-biasa aja kan, gitu ya. Itu mungkin juga jadi alasannya si Pep kemarin coba-coba si Rico Lewis, kemudian Nathan Ake di bek kiri gitu ya. Karena Cancelo kita lihat kemarin belum balik lagi gitu ya ke formula ini. Nah, tapi ini bro, kalau kita ngomongin preview gamenya sendiri, besok kan main di Stamford Bridge nih, ya kan? Betul. Tapi kalau possession kita tahulah, ya pasti City yang lebih nguasain bola karena midfieldernya memang udah terbiasa jelas. Udah jelas bermainnya, kemudian udah punya pakem dibanding Chelsea gitu ya. Nah kalau lihat sendiri kemarin kan sebenarnya ini balik lagi ke Pep ya. City kan punya Foden, tapi lu lihat di beberapa game terakhir ini bahkan sebelum Piala Dunia pun Foden itu gue sangka tadinya ya Foden itu dicadangin untuk persiapan dia ke Piala Dunia, gitu kan? Ya bakal sering dicadangin. Ternyata setelah pas Piala Dunia pun enggak. Itu yang gila sih menurut gue. Dia nggak make sense sih, Pak. Iya kan? Nah, maksud gue apa ya? Terakhir ini selalu Mahrez atau Grealish ya lebih sering ngisi ya. Sebelum Piala Dunia mainin Alvarez, iya kan? Nah, jadi kita mendebak-nebak nih performa City bakal kayak apa, bakal seperti apa. Jadi kayak benar lo bilang nggak ada pakem the winning team gitu. Dia bisa menang 6-0 lawan A, tapi nggak jaminan pemain-pemain yang contribute well di game itu main di game selanjutnya. Iya gak sih? Betul. Dan ini menurut gua lu apa ya? Lu ngelawan Arsenal yang saat ini lagi gila gitu kan. Ya udah, gue setuju omongan dari awal, udah keep main 11 yang terbaik mereka aja kan nggak susah gitu kan Pak sebenarnya gitu kan ya. Again kalau kita mau sambungin ini City dengan Chelsea gitu ya. Kalau menurut gua Chelsea ini akan mengincar
counter attack, mirip-mirip Spurs lah, dengan transisi Brighton gitu kan ya. Pas mereka masih di depan Potter gitu ya. Nah, ada transisi yang dimana dulunya mereka main 3-4-3, sekarang mereka bermain di 4-2-3-1 atau 3-4-2-1 gitu kan ya. Yang memberikan keleluasaan dari SS ataupun AM-nya mereka, which is itu si Mount ataupun dengan ZH gitu ya, atau dengan Kovacic gitu ya, free roll gitu kan ya, yang bisa memberikan keleluasaan untuk mereka untuk shooting. Instead of mereka main menjadi winger, Mount kiri kanan si ZH gitu ya. Dan perlu diingat juga gitu ya, yang dimana saat ini Chelsea sudah diperkuat dengan Mateo Kovacic gitu ya, yang sudah kembali dari penampilan apiknya bersama si Kroasia gitu ya. Dan juga kalau kita ngeliat back kanan ada Aspi, karena Reece James harus cedera gitu ya. Secara stamina dan speed menurut gua Aspi sedikit meragukan. Karena mereka biasanya, kalau Aspi ini kan biasanya main di back tengah sekarang ini kan, gua nggak salah gitu kan. Tapi dari sisi membantu serangan, Aspi masih cukup bagus menurut gua. Jadi again, menurut gua City Chelsea, Stamford Bridge, City menang skor tipis sih. Dan menariknya besok ini ya, ada Sterling ya, gitu ya. Betul. Oh ya Sterling, sorry. Sterling mau, betul. Iya, ada Sterling. Maksud gua apakah Sterling berhasil bisa ngebobol mantan timnya nih ya. Karena di dua penampilan terakhir Sterling, kemarin dia golin. Sebelumnya lagi kalau gua nggak salah dia assist ya. Dan Sterling Mount ini sekarang betul-betul dianderin sama Potter ya. Karena kita tahu Chelsea kan sebenarnya dengan Havertz di depan sebenarnya sama aja kayak main tanpa striker sebenarnya ya kan. Gitu ya. Padahal mereka punya striker. Ada Aubameyang ya kan. Ya tapi maksud gua besok lu ngelihatnya tetap ya Chelsea akan main counter attack, kemudian City akan lebih dominan opposition football kalau lu feeling lu City menang, kalau gua feelingnya draw nih bro. Kalau gua feelingnya draw. Menurut gua baik City maupun Chelsea sekarang bukan di top formnya gitu ya. Betul. Sekarang ini saatnya tim-tim lain nih untuk naik menyusul Arsenal, ya kan? Betul. Itu. Asalkan menurut gua bisa draw ataupun Chelsea ada kemungkinan meskipun nggak banyak untuk menang, asalkan Mount dan Sterling ini punya peran yang cukup fully, yang cukup luasa, yang cukup melebar dari dua itu untuk shooting dari luar kotak penalti ataupun melakukan cutting inside ke tengah. Sangat possible. Melihat dari back four-nya Pep yang sering diganti-ganti seperti ini. Nah, dan jangan lupa juga bro, Chelsea minggu ini kalau gua nggak salah dia ada double game week ya. Jadi setelah lawan City akan lawan Fulham. Ya. Betul. So ini maksud gua pekan yang berat juga buat Potter nih, ya kan? Pekan yang sebelum nanti di Februari sudah mulai tambah Liga Champion lagi kan? Yes. Jadi gua nggak kebayang ya jadi pemain-pemain IPL ini sehabis World Cup main lagi ya kan, langsung mainnya ada Boxing Day bro, gila bro. Betul. Ya kan? Karena liga yang lain kan belum mulai gitu ya. Italia masih tanggal 5 kalau gua nggak salah. Tapi Inggris sudah main berapa kali kan? Dan ini mungkin menurut gue jadi salah satu faktor di mana Chelsea ini gila-gilaan belanja saat ini. Ya kan, mereka nambah back, mereka beli striker. Belanjanya udah bener belum bro? Ah itu masalahnya. Kayaknya mereka investment untuk long term. Gitu ya. Gitu terus emang kan. Iya. Oke, kita saksikan aja ya besok bro. Chelsea versus City ya. Dan jangan lupa juga teman-teman Setpiecer, sebenarnya ada partai yang lain ya. Nanti coba lihat di IG dan TikTok kita, Milan, AS Roma, kemudian ada Atletico Madrid, Barcelona juga ya, Vin? Yes, ya, betul. Ada Atletico Madrid. Nah, jangan lupa juga cek IG kita, Twitter TikTok dan TikTok ya di @setpiecer ya. Karena di situ banyak keseruan menarik lainnya yang akan dibahas oleh Setpiece. Oke, Bro Kevin, mungkin segitu dulu ya. Thank you Pak Reza. Thank you ya. Yuk, see you. Thank you teman-teman Setpiecer. Thank you teman-teman.
Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Teaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.